Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurkipani Syarifatul Husna, NPM 211250010, mata kuliah Sistem Logistik dan SCM, dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo MTCM ILT, akan menjelaskan tentang warehouse layout yang didesain secara manual. Di sini kita mendapat sebuah kasus perusahaan bernama PT MM Log di Kota Bandung memiliki sebuah gudang dengan spesifikasi ukuran 27 meter kali 18 meter kali 4 meter dan hanya satu lantai. Terdapat 3 pintu, yaitu masuk di receiving, keluar shipping, dan darurat atau emergency. Terdapat ruang kantor, toilet atau musola, dan juga loker. Gudang memiliki tiang-tiang atau bar bangunan yang digambarkan sebagai kotak hitam kecil dan tentu sekali tidak dapat ditempati barang-barang. Tidak memiliki rak sehingga barang-barang hanya boleh disusun di atas palet dengan tinggi satu tumpukan. Peralatan material yang dihandling yang dapat digunakan hanyalah hand pallet manual dengan unit dimensi dalam milimeter yaitu 1550 dikali 550 kali 400. Di sini PT MM Log mendapat kontrak dari sebuah perusahaan untuk menangani barang-barang mereka sebagai berikut. Yang pertama, barang-barang diklasifikasikan berdasarkan prioritas, yaitu yang siap kirim, fast moving, slow moving, barang promosi, barang rusak, dan siap masuk. Barang-barang juga ada dua bentuk, yaitu cair dan bubuk. Lalu barang pendukungnya berupa packing yang berbentuk kardus. Pertanyaannya, bantulah PT MM Log ini untuk merancang layout gudang yang baik untuk menempatkan barang-barang dan lain-lainnya yang ada di slide selanjutnya. Lalu dijelaskan kriteria apa yang digunakan untuk menjustifikasi bahwa layout gudang yang dirancang itu sudah baik. Lalu di sini sudah ada komponen-komponen yang akan jadikan alat atau bagian-bagian yang akan ditempatkan di denah yang nantinya sudah disediakan. Dan berikut adalah denahnya dengan skala setiap kotaknya itu 3 meter jaraknya. Dan tiang-tiang yang hitam ini adalah tiang bar yang tadi sudah disebutkan, yang mana tidak bisa diletakkan barang di atasnya. Dan berikut yang sudah saya buat, di sini ada alur masuknya dan ditandai dengan panah oranye. Saya buat di sebelah kanan atau karena saat masuk ini nanti akan ditemui di sebelah kiri itu terdapat loker, kantor dan juga musola yang bertujuan jika pegawai masuk bisa langsung menuju loker untuk menyimpan barang pribadi. Lalu setelah itu akan bisa langsung menuju kantor tanpa harus berjalan jauh. Dan jika pegawai tersebut memiliki urusan pribadi, bisa langsung menuju toilet tanpa harus memutar jauh juga. Lalu di sampingnya, lalu di tengah-tengah terdapat area penyimpanan yang sudah diklasifikasikan menjadi barang cair dan barang bubuk. Di samping itu juga terdapat klasifikasi barang fast moving, yaitu yang cair, yaitu bubuk yang barang slow moving ya. Untuk barang cair ini karena fast moving diletakkan sejalur dengan pintu keluar agar mobilitasnya lebih mudah. Dan di seberangnya juga terdapat tempat packing untuk barang-barang yang fast moving. Dan di dekatnya juga ada area untuk siap kirim yang mana setelah di packing bisa langsung disimpan dan siap kirim kemudian keluar. Lalu di sebelahnya untuk barang slow moving diletakkan di dekat pintu masuk agar tidak menghalangi alur untuk barang-barang yang fast moving. Di bagian atas pula terdapat space yang dimanfaatkan untuk penyimpanan barang-barang yang memiliki slow moving. Dan di sini juga terdapat packing untuk barang-barang slow moving juga yang tidak akan mengganggu gerak-gerak
atau mobilitas untuk bagian lainnya. Di seberang bagian slow moving yang barang bubuk ini, terdapat beberapa fasilitas. Untuk di ujung sini terdapat area penyimpanan untuk barang rusak, yang mana terpisah dengan barang lainnya atau area lainnya agar tidak tercampur barangnya. Kemudian di sini ada tempat palet yang mana berseberangan dengan area penyimpanan agar mudah dalam pengambilan atau penggunaannya ya. Lalu di sini ada barang promosi. Barang promosi ini terpisah cukup jauh dari barang rusak, area barang rusak dan juga area penyimpanan barang agar tidak tercampur juga. Dan tak jauh dari situ ada tempat untuk penyimpanan alat yang mana di sini itu bisa dibilang strategis karena dekat dengan area penyimpanan barang, ada tempat bagian barang promosi dan juga dekat dengan area fasilitas lainnya. Dan di sini terdapat jalur kosong yang mana akan memudahkan akses ke pintu emergensi, semisal terdapat musibah. Dari sini di pintu emergensi pula dapat diakses dengan mudah dengan kantor. Jadi tidak perlu memutar-mutar dulu dan proses evakuasi bisa lebih cepat dilakukan. Nah, cukup sekian dari saya dan berikut adalah kesimpulannya. Kesimpulan dari layout yang tadi sudah dipaparkan yaitu layout ini sangat efisien untuk operasional karena yang pertama itu pemisahan zona produknya jelas, yang antara yang cair dan juga yang bubuk, fast mopping juga yang slow mopping. Lalu letak fasilitas tidak akan mengganggu proses logistik sama sekali. Menggunakan prinsip FIFO yaitu first expired dan first out. Yang dimaksudkan dari prinsip ini adalah contohnya dari produk barang cair tadi, yang mana cair itu bisa diartikan kalau barang tersebut yang fast moving tadi dapat diartikan kalau barang tersebut cepat expirednya. Maka dari itu kita menggunakan prinsip ini. Zona slow tidak akan mengganggu zona fast, begitu pula sebaliknya. Dan pintu darurat bisa diakses dari segala arah dan memudahkan evakuasi jika terjadi bencana. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.